Halo Sobat CE, selamat datang di channel kita di Cerdas Ekonomi, yang akan membahas semua hal yang berkaitan dengan bisnis, ekonomi, investasi, keuangan, dan lainnya. Di video kali ini, gue bakal berbagi sedikit informasi dan cerita tentang suksesnya salah satu bisnis franchise yang sangat berkembang di Indonesia. Bahkan nih ya, sampai ke negara luar. Siapa sih yang nggak suka sama donat? Makanan bulat dengan lubang di tengah yang dibaluri dengan beragam topping di salah satu sisinya. Bercerita tentang donat, sekarang lo udah tahu kan, bahasan video kali ini bakal mengarah kemana? Lo udah tahu kan, dengan brand yang namanya Jeko, apa yang pertama kali terlintas di pikiran lo setelah mendengar brand ini? Donat, kopi, tempat hangout yang menarik, atau yang lainnya? Yap, lo benar. Banyak yang nggak tahu kalau Jeko Donuts and Coffee sebenarnya brand lokal lo. Faktanya, Jeko Donuts and Coffee itu merupakan franchise besutan dari seorang anak bangsa yang berasal dari daerah Singkawang, Kalimantan Barat, yang bernama Joni Andrean. Lo pasti bakal ketemu sama makanan di banyak tempat. Saking legendarisnya, gue bahkan menemukan beberapa sumber yang mengatakan bahwa sejarah singkatnya yaitu dulu karena donat ini terbuat karena hal yang nggak disengaja. Ada seorang kapten yang mau berlayar dengan kapalnya dan membawa roti yang bentuknya bulat tadi. Karena dia seorang nahkoda kapal yang megang kemudi dan roti tadi, jadi dia pengen letakin nih rotinya. Singkat cerita, biar beliau nggak ribet, terus beliau langsung aja tuh nancepin rotinya tadi ke kemudi kapal, yang dulu itu berbentuk kayak roda dengan beberapa pegangan di sisinya. Dan jadilah lubang di tengah roti tadi. Yang menjadi pertanyaannya adalah, gimana caranya Jeko Donuts and Coffee itu bisa bersaing dengan brand internasional lainnya? Oke, untuk itu stay tune di video kali ini. Langsung aja kita bahas strateginya. Yap, kita sebut dengan strategi ATM. Bukan Automatic Teller Machine loh, tetapi amati, tiru, dan modifikasi. Mulanya, Joni melihat konsep dari toko-toko roti di negeri Paman Sam yang terbilang unik gitu. Mulai dari tempat, cita rasa, bentuk, konsep, dan lainnya. Dia amati terus, dan dia tertarik tuh sama toko-toko roti yang di sana, yang dibuat dengan alat yang terbilang canggih lah ya, dimulai dari pengadonan, dan seterusnya. Sepulangnya Joni dari negeri Paman Sam, dia akhirnya membawa konsep yang diamatinya tadi untuk bisa dilakukan di Indonesia. Di awal kemunculannya, konsep open kitchen yang mana kita bisa melihat proses awal pembuatan donat dari mengadon hingga sampai ke hadapan kita, di Indonesia sendiri itu merupakan hal yang baru gitu. Belum ada di Indonesia sebelumnya. Sehingga Jeko ini membawa sesuatu yang berbeda. Dan sambutan dari konsumen di Indonesia tuh juga baik gitu. Semua suka dengan konsep dan rasa yang dibawanya. Salah satu faktor yang membuat Jeko punya cita rasa yang lebih dari yang lain dan diterima sama konsumen di Indonesia, dari sumber yang gue dapat loh ya, ya karena hampir separuh bahan baku yang dipakai mereka tuh diimpor gitu. Coklatnya dari Belgia, susu dari Selandia Baru, biji kopi dari Italia, dan juga Costa Rica. Oke, balik lagi ke strategi modifikasi. Singkat cerita, modifikasi yang dilakukan Jeko itu dimulai dari proses pembuatannya. Ya, dengan bahan baku tadi, alat atau mesin yang juga sudah mulai modern, terus konsep yang diusungnya. Nah, ini yang jadi salah satu dari banyak faktornya. Konsep tempat gitu. Joni memodifikasi tempatnya dengan menggabungkan beberapa konsep yang telah dipelajarinya dari berbagai negeri. Di Eropa, dia belajar gimana caranya untuk penyajian. Terus, di Jepang, dia belajar gimana urusan buat displaynya. Untuk menu-menu barunya, mereka tuh punya spesialis gitu buat pengembangannya. Ya, semacam ilmuannya lah. Bertugas menemukan donat dan minuman baru. Nah, sekian rangkuman dan interpretasi singkat gue tentang strategi ATM-nya Jeko Donuts and Coffee. Semoga bermanfaat buat yang nonton. Kalau ada masukan, silahkan tulis di kolom komen. Kalau suka, silahkan like. Kalau bermanfaat, silahkan subscribe. Gue Tristan dari Cerdas Ekonomi. See you in the next videos.